Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Hikmatul Hali Ramadan sebagai moderator. Ada Mbak Hikmatul Sa'adah, Mbak Ina Listiani, dan Mbak Indra Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Untuk pemateri yang pertama, kami persilahkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama itu kata khulafa dan yang kedua Rasyidin. Kata khulafa itu sendiri berarti khalifah, sedangkan Rasyidin berarti petunjuk, bisa juga adil dan bijaksana. Jadi kata Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah yang bijaksana yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan pemerintahan. Para Khulafaur Rasyidin benar-benar menjadi teladan bagi umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam pengamalan akidah Islam mereka. Semua menerapkan sistem pemerintahan Islam yang telah ditata oleh Nabi Muhammad dengan menjalankan segala prinsip pemerintahan Islam yang murni, yaitu menerapkan hukum Islam yang konsekuen. Selanjutnya, biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Bani Hashim, yaitu salah satu kabilah terkemuka dan terpandang di kalangan kaum Quraisy Mekah. Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali dilahirkan di Ka'bah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. Ali adalah anak terakhir dari 4 bersaudara yang tertua, Thalib, Aqil, Ja'far, dan Ali. Pada mulanya, nama Ali yang diberikan ibunya adalah Haidarah atau Haidar, yang berarti singa, sesuai dengan nama kakeknya yaitu As'ad. Tapi kemudian Abu Thalib menanamkan Ali yang berarti luhur, tinggi, dan agung. Apabila dilihat dari keturunannya, Ali adalah sepupu Rasulullah dari pihak ayah, karena Abu Thalib adalah kakak kandung Abdullah, ayah Rasulullah. Terpilihnya Ali menjadi khalifah merupakan hasil dari suara terbanyak. Selain itu, banyak orang juga yang mendukung Ali sebagai khalifah. Dukungan tersebut dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Orang yang pertama kali membayat Ali adalah Tolhah, kemudian diikuti oleh Zubair, dan di kemudian hari pula diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persoalan yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib diantaranya, yang pertama ada persoalan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah yang terjadi daerah Siffin. Kemudian perang ini disebut dengan Perang Siffin. Yang selanjutnya, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin. Kemudian, menurut Amr bin Azhar menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali dalam bidang fikih siasa antara lain yaitu dalam urusan korespondensi, urusan pajak, urusan angkatan bersenjata, dan urusan administrasi peradilan. Demikian juga strategi pada Perang Siffin, ia memerintahkan pasukannya agar tidak mundur dari medan perang. Kemudian kebijakan Ali yang lain dalam pemerintahannya yaitu menarik tanah-tanah yang dulu oleh Utsman dihadiahkan kepada para pendukungnya dan hasil tanah itu diserahkan kepada kas negara. Kebijakan ini didasarkan atas kepribadian Ali antara lain akidah yang lurus, jujur, pemberani,
menjaga kehormatan diri, zuhud, senang berkorban, rendah hati, sabar, bercita-cita tinggi, adil, dan lain-lain. Sifat itu dipetik dari pengalaman hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah dan di Madinah. Yang selanjutnya yaitu peristiwa penting pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Beberapa kejadian penting pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu sedikitnya ada 3 kejadian yang dibahas pada makalah ini, diantaranya 1. Perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara kubu Ali dan Muawiyah yang terjadi pada akhir bulan Dzulqa'dah pada tahun 36 Hijriah. Yang terakhir yaitu gerakan kaum Khawarij. Setelah proses tahkim terakhir dan kemenangan di pihak Muawiyah, kelompok Ali terbelah menjadi 2, yaitu kelompok Syiah dan kelompok Khawarij atau kelompok orang-orang yang keluar. Ada 3 hal yang mendasari sebagai alasan kaum Khawarij keluar dari kelompok Ali, yaitu diantaranya mereka menuduh Khalifah Ali telah mengkhianati dirinya sendiri beserta semua kaum muslimin yang telah menerima keberatan pihak Muawiyah atau tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin di belakang namanya ketika menandatangani naskah perjanjian damai. Yang kedua, Ali divonis telah berbuat syirik karena mensekutukan Allah dalam masalah hukum. Yang ketiga yaitu Khalifah Ali dituduh telah berbuat dosa besar dengan membunuh puluhan ribu jiwa yang tidak berdosa. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.